Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak Dr. Syamsul Arif MPD dan Ibu Lasena Sialagan MPD. Perkenalkan, nama saya Ayu Aldina Afrianti dengan NIM 2203111061 dari kelas reguler A. Di sini saya ingin mempresentasikan eh, hasil penelitian tindakan kelas yang telah saya unduh dengan judul yaitu peningkatan kemampuan menulis teks deskripsi melalui penerapan strategi RAF atau Role Audience Format Topic pada siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Kretek. Penelitian tindakan kelas ini disusun oleh Yolita Nurdwi Astuti, mahasiswi program studi pendidikan bahasa dan sastra Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2015. Nah, selanjutnya di sini dalam presentasi ini ada 7 hal yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu masalah yang terkait atau masalah yang ditemukan. Yang kedua yaitu teori yang digunakan oleh peneliti. Yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data. Yang keempat yaitu instrumen yang digunakan oleh peneliti. Yang kelima yaitu teknik analisis data. Yang keenam yaitu siklus pada penelitian tindakan kerja. Dan yang terakhir yaitu hasil pada siklus 1 dan 2 pada penelitian tindakan kelas. Selanjutnya yaitu masalah yang ditemukan dalam PTK ini yaitu ada 4 terkait di penelitian tindakan kelas ini berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh salah satu guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Kretek. Penelitian ini digolongkan penelitian kolaboratif dikarenakan penelitian ini dilakukan oleh peneliti dan guru yang melakukan pembelajaran. Di dalam proses pembelajaran ini, pembelajarannya ini berpusat kepada guru. Dalam kegiatan pembelajaran, masalah ini ditemukan yaitu kurangnya keaktifan siswa yang hanya mendengarkan dan mencatat yang dijelaskan oleh guru. Selanjutnya yaitu nilai siswa juga masih di bawah nilai kriteria ketuntasan minimal yaitu 75. Permasalahan selanjutnya ditemukan ialah siswa kesulitan dalam memunculkan dan menuangkan ide dalam tulisan. Dan bahasa yang digunakan juga masih belum baik dan baku. Dan juga kurangnya minat dan antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran. Berdasarkan masalah yang ditemukan oleh peneliti, peneliti berpendapat bahwa ia ingin melakukan perbaikan pada proses pembelajaran dengan menggunakan strategi RAF atau Role Audience Format Topic. Selanjutnya yaitu teori yang digunakan oleh peneliti. Di sini ada 3 teori yang digunakan oleh peneliti. Menurut saya teori ini sudah relevan dan mutakhir. Hal ini saya sampaikan dikarenakan teori yang digunakan peneliti ini sudah relevan seperti pada kemampuan menulis. Peneliti mengambil teori dari Nurgiantoro pada tahun 2013 halaman 422 yang mengatakan bahwa menulis merupakan proses pengungkapan ide, gagasan pikiran, maupun perasaan yang dituangkan melalui tulisan. Selanjutnya yang kedua itu ada teori mengenai pengertian teks deskripsi yang disampaikan oleh Al-Wasilah dan Seni pada tahun 2005 halaman 114 yang mengatakan deskripsi adalah gambaran verbal ihwal manusia, objek, penampilan, pemandangan, atau kejadian. Cara penulisan ini menggambarkan sesuatu sedemikian rupa sehingga pembaca dibuat mampu merasakan, melihat, dan mendengar sebagaimana dipersepsi oleh panca indera. Deskripsi juga mengandalkan pencitraan konkret dan rincian atau spesifikasi karena dilandasi oleh panca indera. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada teori mengenai strategi RAF yang dikemukakan oleh Rudel tahun 2005 halaman 288 sampai dengan halaman 289 yang mengungkapkan bahwa strategi RAF ialah strategi yang dapat membebaskan dalam memilih topik. Selain itu, siswa juga dibentuk dalam kelompok-kelompok sehingga siswa dapat bertukar pikiran dengan anggota kelompok lain.
Strategi ini merupakan strategi yang cocok dalam pembelajaran menulis teks karena siswa ini dibentuk dalam kelompok dan melakukan diskusi di dalamnya. Selanjutnya yaitu ada teknik pengumpulan data. Di sini ada 5 teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Yang pertama yaitu ada observasi. Observasi ini dilaksanakan pada proses pembelajaran berlangsung atau bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. Observasi ini dilakukan dengan instrumen lembar observasi yang dilengkapi dengan pedoman observasi. Yang kedua yaitu ada angket. Angket ini diberikan dan diisi oleh siswa. Angket ini berisi pernyataan mengenai tentang tes deskripsi yang siswa selama ini kerjakan seperti itu. Yang ketiga yaitu ada wawancara. Wawancara ini dilakukan sewaktu pratindakan atau sebelum siklus terjadi. Wawancara ini dilakukan terhadap 5 orang siswa. Siswa diwawancarai dan memberikan responden yang bebas kepada peneliti. Yang keempat yaitu ada tes. Tes menulis deskripsi ini dilaksanakan sebelum tindakan dan sesudah tindakan dengan menerapkan strategi RAF atau Role Audience Format Topik. Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menulis tes deskripsi. Yang kelima yaitu ada dokumentasi. Dokumentasi ini diambil pada proses pembelajaran berlangsung. Hal ini dilakukan untuk memperoleh rekaman yang terjadi pada pratindakan atau tindakan. Selanjutnya yaitu instrumen yang digunakan peneliti. Di sini peneliti menggunakan 6 instrumen. Yang pertama yaitu ada lembar observasi. Lembar observasi ini digunakan untuk mendata dan memberikan gambaran proses pembelajaran mengenai menulis tes deskripsi yang berlangsung di kelas. Yang kedua yaitu ada pedoman wawancara. Pedoman wawancara ini digunakan sebagai panduan dalam melakukan wawancara. Wawancara ini dilakukan terhadap guru dan juga siswa. Jadi wawancaranya dilakukan oleh siswa dan guru untuk melihat peningkatan yang terjadi. Yang ketiga yaitu angket respon siswa. Angket ini diberikan kepada siswa sebelum dan sesudah berakhirnya penelitian. Ini tuh bertujuan untuk mengetahui respon siswa pada saat penelitian berlangsung dan sesudah berlangsung. Yang keempat yaitu ada tes. Tes yang digunakan adalah tes yang tertulis mengenai tes deskripsi. Selanjutnya yaitu ada dokumentasi. Dokumentasi ini berisi mengenai rencana pembelajaran, rencana pelaksana pembelajaran atau RPP, daftar nilai siswa, foto-foto yang dilakukan pada pembelajaran, dan juga silabus. Yang terakhir yaitu ada catatan lapangan. Catatan lapangan ini merupakan catatan yang berisi pengamatan di kelas yang ditulis oleh peneliti selama pratindakan dan tindakan berlangsung. Baik, selanjutnya yaitu teknik analisis data. Pada penelitian tindakan kelas ini, peneliti menggunakan 2 teknik, yaitu teknik kualitatif dan teknik kuantitatif yang saling mendukung satu sama lain. Yang pertama yaitu ada teknik kualitatif. Teknik kualitatif ini digunakan peneliti untuk menganalisis data-data non-tes seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang kedua yaitu ada teknik kuantitatif. Teknik kuantitatif ini dilakukan peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil tes tertulis. Mengingat penelitian ini mengenai tentang menulis tes deskripsi, jadi tesnya itu ialah menulis sebuah teks. Selanjutnya itu siklus pada penelitian tindakan kerja. Pada penelitian ini terdapat 2 siklus, yang dimana dari siklus 1 dan siklus 2-nya itu mengalami perbedaan dan peningkatan. Setiap siklus itu terdapat dari 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Pada perencanaan ini,
pada perencanaan PTK yang dilakukan, ini itu bertujuan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang akan dilakukan dalam penelitian tindakan kelas pada siklus 1 ini. Jadi pada perencanaan ini, guru dan peneliti itu berkolaborasi untuk menemukan masalah dan berdiskusi dan menentukan tindakan apa yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu ada pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan tindakan ini menggunakan strategi RAF atau Role Audience Format Topik yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan menulis tes deskripsi pada siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Kretek. Selanjutnya yaitu ada pengamatan. Selama melaksanakan tindakan dengan menggunakan strategi RAF ini, eh, pembelajaran menulis tes deskripsi, peneliti ini melakukan pengamatan terhadap tindakan yang dilakukan pada siklus 1, bagaimana kegiatan siswa, bagaimana peningkatan siswa dalam melakukan teks menulis deskripsi. Dalam pengamatan ini juga terdapat dua pengamatan, yaitu pengamatan proses dan pengamatan produk. Yang terakhir yaitu ada refleksi. Setelah melakukan tindakan menggunakan strategi RAF tadi, ada kegiatan refleksi yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tindakan dan mengamati adanya peningkatan hasil dari proses belajar. Selanjutnya, hasil dari siklus 1 dan 2. Di sini ada tabel yang bisa kita lihat di mana ada perbandingan nilai rata-rata siklus 1 dan siklus 2. Pada siklus 1 dan siklus 2 ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan menurut saya. Dan menurut saya, penelitian tindakan kelas ini dikategorikan berhasil karena mengalami perbandingan antara hasil 1 dan hasil 2 atau siklus 1 dan siklus 2. Seperti yang kita lihat di sini ada 5 hal. Yang pertama yaitu aspek isi atau gagasan. Nilai pada siklus 1 itu 9,35. Selanjutnya pada nilai siklus 2 itu mengalami peningkatan 10,82. Nah, peningkatannya itu ialah 1,47. Yang kedua yaitu aspek organisasi. Nilai siklus 1 yaitu 28,95 dan nilai siklus 2 yaitu 29,83. Di sini mengalami peningkatan 0,88. Yang ketiga yaitu aspek tata bahasa. Nilai siklus 1 yaitu 18,82, nilai siklus 2 yaitu 19,53 dan mengalami peningkatan 0,71. Yang keempat yaitu aspek gaya dengan nilai siklus 1 8,62 dan nilai siklus 2 9,55. Di sini mengalami peningkatan 0,93. Dan yang terakhir yaitu aspek mekanik. Nilai siklus 1 yaitu 4,43, nilai siklus 2 yaitu 5,5 dengan mengalami peningkatan 1,7. Nah, di sini bisa kita lihat dari jumlahnya, nilai siklus 1 dan nilai siklus 2 itu mengalami peningkatan atau perbandingan yang signifikan. Dikarenakan itu, uh, menurut saya penelitian ini dikatakan berhasil karena telah mencapai peningkatan yang lebih dari sebelumnya. Baik, sekian presentasi mengenai penelitian tindakan kelas yang telah saya unduh. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.